Namaskar. Namaskar. Selamat siang, anak-anak semua. Rahajeng siang ya. Punapi gatre. Samian becek wenten sane sungkan. Tiang sira Abim. Abim sungkan api Abim? Sungkan. Oh, mau bilang nama sakitnya sekarang nggak tahu. Ayo. Ya, saya sakit pilek. Sakit hati, Oh, Miss. pilek. Sungkan pilek. Miss. Sakit hati. Patah Nggih. hati dia. Nggih. Kirangang mangkin nggih alat-alat serang sami. Aku nggak sampun ngajeng, Miss. Nggih, samian sampun ngajeng nggih. Deng rainane mangkin. Jagi ngelanturang materi pelajaran ya, materi pelajaran tema 4. Ya, tema 4. Jadi yang terakhir sebelum PTS ada tema 1 2, kemudian kita PTS tema 3 sampun wusan nggih, anak sampun PH. Wenten sane durung PH. PH tema 3. Udah. IKN. Samian sampun nggih? Sudah. Nggih, yening sampun. Yening sampun. Giring lanturan ke tema 4. Ya. Nah, di hari ini ya, Miss Yogi akan share screen ya, materi yang Saya nggak bawa buku tema 4. no. Belum. Mbak Miti Bentar ya. udah di-unmute. Oke, Miss Yogi mute all dulu semua ya, biar kalian dengar suara Miss. Untuk hari ini, selama Miss Yogi menjelaskan, kalian cukup menyimak apa yang Miss Yogi share di share screen, di screen kalian. Ya, jadi nggak perlu lihat buku dulu, nggak perlu siapkan alat tulis dulu, nanti ada waktunya. Nanti Miss Yogi akan kasih tahu, ya. Kalau kalian paham, silakan acungkan jempol. Oke, I think I need to share screen now, ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Oke. Nah, hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas atau yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, the first one itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Miss, saya udah dapet nih Miss di kelas 3 sama kelas 4. Oke, nggak apa-apa. Kali ini ada tambahannya ya, sebentar Miss Yogi jelaskan. Dan dalam materi ini hanya akan dibahas di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Hanya 2, only 2. Kemudian nomor 2, keputusan bersama. Everything about keputusan bersama ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah contoh keputusan bersama. Miss, yang gimana sih contoh keputusan bersama di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Nah, sebentar kita bahas sama-sama ya. Kemudian yang kedua, cara menentukan keputusan bersama. Nah, untuk mencapai keputusan bersama, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Nanti Miss Yogi akan jelaskan ya. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama dulu ya, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, Miss Yogi mau mereview ulang kembali pengertian hak. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, Miss Yogi mau mengingatkan anak-anak bahwa pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir atau bisa diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Ya, itu hak. Kemudian yang kedua, ada kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau tadi hak menerima, mendapatkan atau memperoleh, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan oleh seseorang. Ya. Nah, di sini di kelas 5 ini ya, coba diperhatikan dulu ada 3 jenis kewajiban. Ya. The first one itu ada kewajiban terhadap diri sendiri.
Nanti kalau Miss Yogi kasih soal seperti ini, Miss Yogi harapkan kalian bisa jawab ya. Kewajiban terhadap diri sendiri itu seperti apa? Semua, everything about yourself. Gimana kalian nge-treat atau treatment diri kalian sendiri, merawat diri kalian sendiri. Contoh, 1, makan makanan yang bergizi. 2, tidak terlambat makan atau makan tepat waktu. Istirahat yang cukup, memakai pakaian yang bersih dan rapi, serta sopan. 5, mandi secara teratur sehingga tubuh kalian tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Itu kalian wajib. Ya, sehingga kalau orang tua kalian bilang, "Anak-anak jangan telat makan ya, nanti kalian sakit." Itu adalah pengingat atau alarm buat kalian agar kalian ingat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap sesama makhluk, terutama juga makhluk sosial, ya. Yakni seperti apa kewajibannya? Ya, kewajibannya terhadap alam, terhadap sesama manusia. Itu dia, ya. Wujudnya apa, Miss? Kewajiban terhadap sesama makhluk, wujudnya adalah saling tolong-menolong. Misalnya, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, bakti sosial, membantu teman yang sulit memahami materi pelajaran. Nah, itu semua sesama makhluk, ya. Kemudian tidak menyiksa binatang sehingga semuanya aman, tentram dan damai. Itu kewajiban kalian. Yang pertama terhadap diri sendiri dulu, kemudian terhadap orang lain dan makhluk lain. Yang ketiga itu terhadap Tuhan. Walau bagaimanapun juga kita merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi apapun perintah beliau, perintah Tuhan, kita laksanakan. Apa yang menjadi larangan beliau, ya, apa yang dilarang oleh agama kita, silakan dihindari atau jangan dilaksanakan. Ya, itu. Wujudnya apa, Miss? Kewajiban terhadap Tuhan? Beribadah. Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, itu dia. Ini tambahannya mengenai kewajiban. Next, tanggung jawab. Miss, apa sih bedanya tanggung jawab sama kewajiban? Tanggung jawab adalah kesadaran kalian untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, jadi tidak sekadar melaksanakan kewajiban. Anak-anak sudah melaksanakan kewajiban? Udah. Udah tanggung jawab belum? Belum tentu. Karena kalian bisa dikatakan bertanggung jawab ketika melaksanakan kewajiban dengan baik. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan maksimal, tidak setengah-setengah. Itu namanya tanggung jawab. Ya? Oke. Sekarang kita bahas tentang contohnya. Nih, contohnya. Miss Yogi sajikan satu ya. Nomor 1. Contoh H. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian atau ulangan. Berhak enggak? Berhak. Setiap siswa berhak mendapatkan nilai yang bagus. Kalau ingin mendapatkan hak seperti itu, otomatis kewajibannya adalah belajar. Ya, kewajibannya adalah belajar. Lalu tanggung jawabnya apa? Anak-anak sudah belajar belum? Besok mau ulangan? Udah. Tanggung jawabnya belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun kalian belajar cuma 30 menit, it's okay. Nggak apa-apa. At least 30 menit itu adalah berkualitas. Yang sungguh-sungguh, yang tekun. Rugi kalau anak-anak belajar sejam, 2 jam, tapi kalian nggak serius selama kurun waktu tersebut. Rugi, buang-buang waktu. Ya, silakan belajar dengan bertanggung jawab. Belajar sungguh-sungguh. Ya, itu nomor 1. 2, hak belajar di kelas dengan tenang. Ya, setiap siswa berhak mendapatkan suasana belajar yang tenang. Kewajibannya apa? Menjaga ketertiban. Untuk mendapatkan hak tersebut, jelas tanggung jawab kalian tidak membuat kegaduhan di kelas. Baru bisa dikatakan melaksanakan kewajiban.
Ya, itu. Dan terakhir, haknya menggunakan fasilitas sekolah. Nah, kewajibannya yaitu tidak merusak fasilitas sekolah. Wajib ya, kalian boleh pakai, tapi wajib menjaga. Ya. Jadi tanggung jawabnya menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Ya, sesuai petunjuk, sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu dia, ya. Kemudian bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Ini kan baru sekolah, Miss. Ya, kita move ke lingkungan masyarakat. Oke, kita bahas mulai dari kewajiban dan tanggung jawabnya dulu. Ya, kalian sebagai bagian dari anggota masyarakat juga ya. Miss, saya masih kecil. Apa saya anggota masyarakat juga? Ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Satu, menjaga kebersihan lingkungan. Mau tua, mau muda, mau anak kecil, mau sudah besar, mau perempuan, mau laki-laki, semua wajib menjaga kebersihan lingkungan tanpa terkecuali. Ya, itu satu. Dua, ini juga sama. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh rambu-rambu lalu lintas. Semua wajib menaati itu. Kalau tidak ingin tertib, kalau tertib silakan ditaati. Ya. 3, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, ini juga tidak mengganggu tetangga. Kemudian juga tidak ngajak temennya tawuran atau berkelahi, berkelahi yuk. Kamu nih, gak senangku sama kamu, berkelahi yuk. Nah, itu termasuk merusak ketertiban. Ya. Jadi, hiduplah dengan rukun ya, agar ketertiban tetap terjaga ya. Kemudian nomor 4, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti example, kerja bakti, gotong royong, musyawarah. Ikutlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Dan yang terakhir, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Itu dia. Ya. Jadi semua itu adalah kewajiban yang disertai tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kemudian, bagaimana dengan haknya? 1, menikmati lingkungan yang bersih. Seperti tadi ya, kalian wajib menjaga kebersihan, otomatis dapat hadiah. Kalian bisa menikmati lingkungan yang bersih. Ya. Yang kedua, kalian bebas memilih agama dan beribadah sesuai agama yang kalian pilih. Ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Ini ada kaitannya dengan ini saya. Nomor 2, mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Jadi, kalau semuanya benar ya, kalian akan dilindungi. Kalau kalian salah, siap-siap kalian akan dihukum atau diberikan sanksi. Itu dia ya. Kemudian yang keempat, hidup tenang dan damai. Jadi kalau kalian bisa menjaga ketertiban, ya, otomatis hidup kalian akan tenang dan damai. Ya. Dan yang terakhir adalah bebas untuk berpendapat dan berorganisasi. Ini berkaitan dengan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu khususnya adalah musyawarah. Jika kalian ikut musyawarah, kalian bebas untuk mengajukan pendapat. Itu dia, ya. Oke, itu tadi topik kita yang pertama. Sekarang kita move ya, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu tentang keputusan bersama. Oke, tadi seperti yang Miss Yogi jelaskan ya. Miss, apa sih kira-kira keputusan yang bisa kita ambil di lingkungan keluarga? Misalnya mau putusin tentang apa sih, Miss? Nah, oke, Miss Yogi kasih contoh. 1, keputusan tentang pembagian tugas rumah. Misal, di rumahnya Turahardra. Nah, di rumahnya Turahardra. Turahardra bersaudara, Turahardra bersaudara misalnya 2 orang. Ada ayah, ibu, kemudian saudaranya Turahardra sama Turahardra. Nah, di rumah misalnya Turahardra diminta untuk nyapu. Saudaranya diminta untuk membersihkan
halaman rumah, kemudian ayah misalnya mencuci sepeda motor tugasnya, dan ibu memasak. Nah, itu semua pembagian tugas diputuskan secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Ya, jangan sampai, loh kok kakak lebih sedikit tugasnya, saya kok lebih banyak. Nah, biar nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi harus dimusyawarahkan, ya. Kemudian yang kedua, tentang kerja bakti bersama keluarga. Duh, lingkungan rumahnya udah kotor nih. Kapan nih kita bersih-bersih? Ayah, ibu, kapan bisa bersih-bersih? Kita bersih sama-sama. Nah, kita cari waktu liburnya ya anak-anak ya. Misal hari Minggu. Itu contoh keputusan bersama di lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, keputusan tentang uang saku, uang bekal ke sekolah misalnya. Miss, kok saya lebih dikit ternyata loh Miss dari kakak saya. Harusnya kan disamain ya Miss ya. Ya nggak tahu. Gimana kalian memutuskan di dalam keluarga kalian? Di rumah gimana memutuskan? Ya, harusnya dibicarakan dengan baik. Ma, Pa, kenapa sih kakak lebih banyak bekalnya daripada saya? Atau uang sakunya lebih banyak? Iya, karena kakak ada beli ini ya, Dek. Kakak ada beli ini, jadi pengeluarannya lebih banyak. Jadi kalian bisa menyepakati itu. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah keputusan tentang rencana berlibur. Ma, Pa, liburan sekolah mau datang nih. Kita mau liburan kemana? Misalnya kalian minta liburan ke Bedugul, kakak kalian minta ke pantai, mama papa minta ke taman safari, nah bingung. Di sana silakan diputuskan bersama. Itu di lingkungan keluarga biasanya. Ya, ini contoh ya anak-anak ya. Contoh yang biasa dilakukan di lingkungan keluarga. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekolah? Let's move. Nah, lingkungan sekolah itu biasanya ya, ini biasanya rutin sekali kalian lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, memilih perangkat kelas. Itu pasti setiap tahun ajaran baru ya. Kalian pasti memilih perangkat kelas. Dari ketua sampai akhirnya seksi-seksi. Kemudian yang kedua, tentang pembagian jadwal piket kelas. Itu biasanya kalian rembukan dengan teman sekelas, dengan wali kelas. Tuh ya, hal-hal yang bisa kalian putuskan di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Ya, jadi yang pertama misalnya jadwal kerja bakti. Pas kapan aja mau kerja bakti tiap hari Minggu, biar nggak terbentur sama pekerjaan warga yang lain. Kemudian yang kedua, besaran iuran warga, sumbangan untuk warga yang membutuhkan. Dan terakhir, keputusan tentang jadwal ronda malam. Itu dia. Coba dibaca baik-baik dulu. Dibaca baik-baik dulu ya. Ini contoh lingkungan masyarakat. Ini mungkin yang apa ya? Yang jauh dari pemikiran kalian. Karena tadi keluarga atau di rumah sama sekolah kan udah biasa sepertinya ya. Yang masyarakat ini yang kadang mungkin kalian nggak kepikiran sampai situ. Ya. Contoh yang pertama, jadwal kerja bakti harus diputuskan bersama. Besaran iuran warga, misalnya ada iuran wajib ya, keluar uang wajib setiap kepala keluarga. Itu harus dirembukkan atau dirapatkan. Keputusan tentang sumbangan untuk warga yang membutuhkan, misalnya ada warga miskin di lingkungan kalian. Itu mau dikasih uang atau dikasih barang sumbangannya. Nah, itu perlu diputuskan bersama. Dan yang terakhir adalah keputusan tentang jadwal ronda malam. Ini pasti biasanya ya, pasti dilaksanakan. Oke? Nah, itu tentang keputusan bersama. Contohnya, sekarang ketika kalian sudah mengetahui tentang keputusan bersama, kira-kira cara apa yang bisa kalian lakukan untuk mencapai keputusan bersama? How many ways? Berapa banyak cara yang bisa kita tempuh atau kita lalui biar dapat keputusan bersama? Oke, Miss Yogi punya 3 ya. Silakan disimak. Oke, yang pertama ada musyawarah. Seperti yang tadi Miss Yogi jelaskan ya, bahwa musyawarah itu artinya
pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Jadi semua yang kalian bahas di musyawarah itu, kalian harus lakukan itu bersama-sama. Ya, pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan atau mementingkan kebersamaan. Ya, yang kedua, kalau musyawarah gagal ya, gatot ya anak-anak ya, gagal total musyawarah, kalian bisa menempuh jalan voting. Mungkin di antara kalian pernah mendengar ya kata voting ya. Voting itu artinya kalian biasa melakukan tapi biasanya nggak tahu gimana caranya menuliskan pengertiannya. Voting adalah pengambilan keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak. Misal, oke, Miss Yogi kaitkan musyawarah sama voting ya. Kita mau milih ketua kelas nih sekarang. Kemudian ada banyak anak, Miss, saya punya calon si A. Miss, saya punya calon si B. Alasannya apa? Oh, alasannya ini, Miss, dia pintar, dia bisa ngatur kelas, Miss. Yang satunya lagi, Miss, dia kuat kok, Miss, dia pintar, bisa ngajarin kita. Nah, kan ada banyak kandidat. Oke, jadi kita belum bisa menentukan ya yang mana ketua kelasnya. Gini aja deh, kita tempuh jalan voting ya. Oke, ketika sudah voting, masih ada kandidat-kandidat tersebut silakan melaksanakan voting. Nanti misal Turahardra milih siapa, A atau B? Saya si A deh, Miss. Oke. Kemudian Erjin milih si A apa si B? Si A deh, Miss. Oke. Nanti akan direkap nilainya atau skornya, jumlah suaranya yang terbanyak merupakan keputusan bersama. Ya, itu dia voting. Kalau di musyawarah masih ada nego, masih ada diskusi, masih ada alasan-alasan, masih ada pendapat. Kalau di voting nggak bisa. Udah langsung keluar hasil, ya itu keputusannya yang terakhir. Keputusan bersama. Ya, itu voting. Ini kaitan antara 1 dan 2. Terus, Miss, yang ketiga gimana dong? Aklamasi. Ada satu lagi ya. Ini yang mungkin pernah kalian lakukan, tapi kalian tidak tahu namanya. Jadi namanya adalah aklamasi. Aklamasi adalah pengambilan keputusan bersama secara lisan. Lisan itu berupa ucapan, ya, dan dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Jadi semua pengen, ya. Miss, contoh aklamasi kayak gimana? Nih, sekarang Miss Yogi kasih tahu. Oke, anak-anak semua, liburan sekolah akan datang ya. Jadi, seperti program sekolah sebelumnya, kita akan melaksanakan tamasya untuk 1 hari anak-anak ya. Oke. Gimana kalau kita tamasyanya ke luar negeri aja ya? Gimana? Mau apa enggak? Setuju, Miss, setuju. Nah, semua setuju tanpa ada terkecuali. Ya, semua setuju, Miss, setuju, Miss. Nggak ada yang nggak setuju, semua setuju. Tanpa ada pembicaraan lagi, tanpa ada nego lagi, tanpa ada voting lagi, itu namanya aklamasi. Ungkapan setuju dari semua anggota kelompok. Itu namanya aklamasi. Kira-kira bisa dibedakan ya, yang mana musyawarah, yang mana voting, yang mana aklamasi. Bisa kira-kira? Coba Miss Yogi stop share screen dulu. Mau lihat yang lainnya? Kira-kira bisa dimengerti dulu? Bisa? Ada yang tidak dimengerti? Itu bukan contoh. Itu materi kalian hari ini. Hanya sekian aja materi, 2 subtopik saja. Ada yang tidak dimengerti? Miss Yogi izinkan kalian untuk bertanya. Sebentar, ini chatnya banyak. Miss izin minum ya. Maaf tadi saya nggak respon, Miss. Saya tadi telepon bapak saya. Oh iya, oke. Ada yang kurang mengerti? Oh ya, Kayla. Kayla, mana ya? Oke. Unmute Kayla. Kayla.
Oh, maaf salah pencet. Oke. Miss Yogi kira mau bertanya. Ada lagi? Pas ya? Pas? Kalau pas, acukan tangan seperti ini. Oke, kalau pas, Miss Yogi mau memberikan tugas mandiri ya. Setelah Zoom ini, silakan kerjakan tugas mandiri. Ya, kalian sudah siap? Buku Bupena 5B. Buku Bupena 5B. Indayang buka halaman 48. 48. Ini Miss Yogi ketik aja ya, juga ya, di chat ya. Siapa tahu nggak denger. Buku Bupena 5B halaman 48. Coba dilipat dulu, ditandai dulu. Sebentar setelah Zoom kalian latihan soal itu. Dilipat dulu, ditandai. Halaman 48. Ada yang belum ketemu? Udah ya? Oke. Kalau sudah, kemudian ambil buku pengayaan. Tema 4. Pengayaan tema 4. Halaman 60. Buku pengayaan tema 4, halaman 60. Tuh, di chat udah bisa dilihatin. Oke, jadi tugas mandiri kalian ada 2 ya. Ada 2. Di buku Bupena 1, di buku pengayaan 1. Ya, ada yang nggak ketemu soalnya? Udah ketemu semua? Ditandai dulu ya, dilipat dulu boleh ya. Oke, Mang Ayi, ya, dilipat dulu ya. Sebentar setelah Zoom, I'm raising my hand. Dede, where is Dede? Dede. Oh, ini dia. Unmute. Halo, Dede. Miss, ini Iya. tugas desain apa enggak? Oke, sebentar. Oke, sebentar. Miss Yogi akan kasih penjelasan setelah ini. Sudah? Sudah semua ketemu halamannya? Jadi di buku Bupena ada 1, di pengayaan ada 1. Nah, setelah Zoom berakhir, silakan dikerjakan langsung pada buku tersebut. Atau Miss, saya pakai buku kakak kelas saya, boleh tulis di buku tulis. Ya. Nah, jika sudah selesai, if you finish, you can upload on the link yang akan Miss Yogi share nanti di Google Classroom kalian. Jadi setelah Zoom ini berakhir, kerjakan dulu ya, sambil menunggu Miss Yogi akan share juga record hasil pembelajaran hari ini. Ya, pokoknya nanti cek di GC5A, kemudian lihat di topik PPKN. Ya, kalau kalian sudah submit itu, ya nanti ada link submitnya. Kalau sudah submit, di akhir biasanya thank you for join gitu biasanya. Di situ ada link. Nanti link itu adalah link pembahasan soal. Kunci jawabannya ada di situ. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Kapan terakhir kumpul, Miss? Kumpulnya itu jelas, Miss Yogi kasih waktu seminggu untuk menyelesaikan. Tapi alangkah baiknya ya, seperti materi kita hari ini, anak yang bertanggung jawab tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Ya, siapa tahu kalian lupa atau pas nanti kalian sakit tiba-tiba nggak bisa mengerjakan, telat deh ngumpulnya. Ya, oke, ada pertanyaan atau tidak? Pas? Pas ya, oke. Kalau pas, Miss Yogi akan share link absensinya. Ya, ditunggu ya. Wait, I would like to share now. Oke. Itu di kolom chat ya sayang ya. Jadi silakan diisi dulu kehadiran kalian. Hari ini tanggal 4 November. 4 November ya. Kalau kalian sudah submit, isi hadir ya, kemudian submit, silakan leave meeting. Lanjut ke latihan soal ya.
Yang sudah mengisi absen, silakan leave meeting. Hari ini tanggal 4 November. Don't. Oke, Akila, thank you. Good. Lanjutkan ke pengayaan ya. Sorry, ke latihan soalnya, sayang ya. Bye. Oke, bye Nanda. Oke, bye Dayu Intan. Bye Rendra. Oke, bye Eljin. Oke, good job Vikan. Dadah. Dadah Intan. Bye Vikan. Bye Gus Agung. Bye Mang Ayi. Bye Tura Adra. Bye Andi. Oke, bye Mang. Aura sudah sayang? Udah, oke, bye. Oke, dan Viera. Oke, bye Viera. Bye. Oke. Oke. Cynthia. Cynthia sudah bisa, Cynthia? Ao. Hari ini tanggal 4 November ya. Oke. Miss Yogi stop ya.